Ya, selamat siang ya. Kembali lagi bersama saya Jaka Sido dari channel Jaka Sido. Sekarang tanggal 4 Mei 2026 jam 1:46 siang. Oke. Ya, tadi keluar habis check up dokter ya. Yang kemarin kan karena ini eksim itu ya. Jadi kontrol penyakit aja, kontrol update. Tuh anginnya gede ya. Semoga nggak masuk mic. Ya, kontrol penyakit. Jadi diliatin keadaannya gimana gitu ya. Jadi ya sama ini ada obat juga kan, karena obat alergiku kan mau habis, jadi dikasih lagi gitu. Ya belilah. Ya udah sih, gitu aja sih ya. Oke, ini mau bahas apa nih? Bebas aja ya. Tadi agak siang sebelumnya juga udah bahas yang agak serius sih ya. Jadi bebas aja, mungkin gini aja. Nih, yang bikin motor kalian irit ya. Faktor-faktor apa aja yang bikin motor kalian irit? Irit itu ya besarnya angka kilometer dalam dibagi dengan per liternya ya. Sebagaimana yang kalian tahu, saya motovlog yang selalu ngetes konsumsi BBM dari setiap pabrikan ya, termasuk yang negeri dan swasta, pabrikan bensinnya ya, entah BP, entah Shell, entah Pertamina, atau mungkin ada yang lainnya gitu ya, akan menyusul. Bocoran sedikit, nanti nyoba di bensin yang daerah Madura. Ya, gak apa-apa. Harusnya yang di bundaran ya, yang diberikan kesempatan lebih dahulu gitu. Jadi lurus, emang lurus yang paling utama, cuman ada yang lebih utama lagi, yaitu orang yang udah masuk di bundaran gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih ya, mungkin merekanya nggak tahu gitu. Oke, irit. Jadi pengetesan berbagai macam BBM ya, dan dapat diketahui yang justru yang Shell lebih irit daripada yang lainnya. Jadi urutannya tuh Shell, habis itu Pertamax, habis itu BP92. Nah, yang Pertalite-nya terakhir kita coba itu sekitar 65 km per liter. Wah, agak lumayan kan ya. Sudah kita pakai dalam kota, macet-macetan, kebut, ya pakai normal lah ya. Juga ya disekolahkan tangannya itu juga. Oke, ya, jadi faktor pertama, tangannya disekolahin. Nah, kayak gini kan habis ini nurunin gigi ya, jadi otomatis kan kecepatannya kan lambat ya. Dan saat kalian sudah melewati polisi tidur, jangan kalian gitu, jangan kalian gini, jangan ya, itu malah boros nanti. Pelan-pelan aja narik gasnya ya, jangan terlalu cepat, nanti RPM-nya ketinggian tapi laju kendaraan kalian nggak seberapa gitu. Jadi rasio RPM sama jarak yang ditempuh tidak seimbang. Jadi ya sekolahin tangan, kayak misal habis dari lampu merah, kalian harus ini santai narik gasnya ya, jangan diburu-buru gitu. Nah, ini kita lewat sini aja yuk. Oke. Kiri buat apa ya? Mungkin buat jalan kaki kayaknya ya. Ya, tadi kiri kita melewati ITS ya. Komplek ITS. Ini masih dalam komplek ITS ini. Ya, tangan disekolahin, jangan lu main bejek-bejek aja, jangan yang mentang-mentang kamu udah punya bebek ya daripada Matic, akselerasinya lebih mantap terus kalian kebut ya. Terus yang kedua, kalau kalian punya telinga yang peka, ini kan suara RPM-nya ini masih rendah hitungannya. Walaupun udah gigi 3,
di kecepatan mau ke 50. Nah, jadi kalau itu kalian harus gigi 3. Tadi kan turunan ya. Itu pas aku sebelum turunan itu tadi aku oper gigi dulu ke gigi 2. Ini juga selalu gigi 2 ya. Nah, gigi 2 juga aman untuk masih ini hitungan RPM-nya, karena dia masih ngunci lah sekitar berapa ribu RPM gitu. Nih. Nah, kalau aku gigi 3 tadi itu apa ya? RPM-nya ngelemah, tapi jaraknya ya lebih lemah juga. Jadi beres bensinnya. Nah, ini ada depan polisi tidur yang tidak ada catnya, hati-hati. Gigi 2, rem dulu ya, gigi 2. Nah, masih aman ya. Nah, gitulah. Itu sekolahnya. Kalau kalian pakai motor bebek. Kalau Matic, nah kalian pikir-pikir sendiri. Kalau Matic harusnya gampang kan ya, gitu. Jadi intinya mah mainin RPM. Jadi kalian tahu batas-batas RPM-nya. Kayak ini tadi kan gigi 2 agak menggerung. Nih aku turunin lagi giginya. Oh ya, aku turunin lagi soalnya ada truk parkir ini. Gigi 1 nih. Nah, kalau jalan-jalan gini enaknya gigi, bukan parkir truknya, ada yang ke kanan tuh, mobil kecil tuh. Ya, ke dokter kayaknya dia. Nah, ini gigi 2. Gigi 3. Nah, gitu. Ya. Jalannya separuh-separuh. Oke, gigi 2 turunin. Nah, kalau misal agak renggang, gigi 3 lagi. Nah, gitu. Terus faktor yang ketiga selain belajar RPM adalah belajar ini rutenya. Boleh lewat situ tuh. Nggak ikut-ikut ah. Belajar rutenya, jadi usahakan pakai rute mobil gitu. Kalau motor ya, usahakan pakai rute mobil. Kalau bisa sih rute yang jarang ada lampu lalu lintasnya. Kayak gini ini kan lama ya, otomatis kan bensinnya kan kebuang percuma. Nah, ini paling semenit 30 detikan lampu lalu lintasnya ini ya. Kalau jarak tempuh juga kalian lebih banyak daripada biasanya. Misal kalian yang kerja keluar kota ya, itu harusnya lebih irit daripada orang yang pakai perkotaan. Nah, aku aja yang di perkotaan keliling-keliling Surabaya aja selama 75 km ya, di dalam kota loh ya, itu mendapatkan angka 65 km per liter Pertalite. Harusnya lebih dari itu, 70, 80 lah kalian bisa lah kalau pakai motor yang sama kayak gini ya, karena gak ada macetnya, lempeng aja. Kalian masih pakai gigi 4. Nah, gigi 4 itu overdrive. Jadi RPM itu jarang kalau ditinggikan. RPM itu tidak terlalu tinggi di gigi 4 ya. Nah, kalau gigi 3 kan tinggi buat ngoper ke gigi 4. Nah, kalau udah gigi 4 kalian namanya overdrive. Udah nggak bisa lagi karena mentok satu ya. Sudah disetting jadi overdrive. Jadi ya nggak bisa ngangkat lagi gitu guys. Maksimalnya kan giginya 4. Kalau yang kalian punya bebek yang giginya ada 5, ada 6, nah itu saya kurang tahu apakah gigi 4-nya juga overdrive apa enggak gitu. Enak kalau di touring itu gigi 4 ya. Jadi secara teori bebek itu lebih irit daripada Matic. Karena apa? Torsinya yang instan ya. Jadi digas dikit tuh, digas dikit gini aja dia langsung jalan. Digas kecil aja langsung jalan dia. Kalau Matic kan terus baru jalan gitu kan ya, sepersekian detik lah. Tergantung juga sama apanya tuh yang bulet-buletan itu di itunya. Ya itulah, aku nggak tahu Matic. Nah, ini berbeda sama videoku yang lama ya. Kalau videoku yang lama kan juga pernah membahas ini, cuman ini agak lebih detailnya aja. Karena ya, waduh, ini anginnya gelok. Anginnya gede banget.
Ya lebih rinci, soalnya mic-nya kan juga udah lebih bagus ya, lebih mendingan lah daripada yang videoku yang kemarin itu. Ini kemana nih bocah? Dia mau ke kiri kayaknya dia. Ya jadi aku mau bikin lagi video, sama kan ada ini berita kan ya, kenaikan harga BBM per liter kan di Indonesia. Nah ini mungkinan video ini menjadi bantu untuk kalian ya, gitu. Ini apa kok truk di sini ya? Faktor selanjutnya adalah jenis BBM-nya guys. Ya sesuaikan sama kompresi kalian ya. Ini sebenarnya kompresi pakai Pertalite ya, cuman aku paksain pakai Pertamax, ternyata ya jalan juga, cuman ya lebih panas aja mesinnya gitu. Oh ban baru ya. Rame kali hari ini. Pajero. Sampai dong. Waduh, merah. Iya, faktor bensin sesuaikan kompresi gitu. Ini dulu untuk yang Pertalite ini 60 ya. Kalau yang Shell dulu, Shell Super sebelum ada drama-drama itu ya, drama monopoli, itu sekitaran 70 km per liter. Pakai Pertamax sekitaran 60-an, 64 kayaknya, 63-an. Terus habis itu baru yang BP 58 km per liter. Jadi kalian bisa tahu konsumsi BBM juga tergantung dari merek bensin itu sendiri, karena tiap bensin, tiap pabrikannya punya racikannya masing-masing. Jadi yang mana yang cocok untuk motor kalian, ya kalian coba sendiri-sendiri, jangan tanyakan saya. Kalau misal di tempat kalian belum ada pom swastanya, bisa kalian coba Pertamax atau Pertalite aja gitu. Ya syukuri saja, jangan diisi diesel motor kalian ya, kecuali kalau yang ini motor yang bisa bahan bakar diesel itu, atau bahan bakar solar ya. Terus faktor lainnya selanjutnya adalah jangan kalian suka ngerem-ngerem. Nah, jaga jarak lah. Enak jaga jarak itu. Jadi kalian bisa ngatur ini jarak. Ya gimana ya? Iyalah, pokoknya depan kalau ada apa-apa kalian bisa ngerem jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Jauh-jauh lah ya. Ada ancang-ancangnya gitu lah. Misal kayak ini penyeberangan kayak gini tuh. Penyeberangan juga. Nih ya, hazard ya. Ayo. Ya kayak gitu loh. Jadi nggak ngerem, gas, rem. Ya RPM-nya naik turun guys. Gelo. Ya jadi jaga jarak aja gitu. Sama juga kan bisa ini ya, buat jaga diri, keselamatan diri sendiri. Jadi satu batu dua burung gitu ya. Kita lempar satu batu dapat dua burung, manfaatnya ada dua gitu. Berkelakuan baik satu, manfaatnya dapat dua. Faktor yang lain apa ya? Oh ya, pagi dan malam. Nah, cuaca guys. Percaya nggak percaya, kalau siang-siang gini ini lebih boros guys, kalau menurut penelitianku sendiri ya. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena emang debit jalannya aja yang terlalu penuh, terlalu banyak kendaraan ya. Jadi kalau agak sorean itu lebih macet. Tapi kalau subuh itu nggak ada macet sama sekali ya. Jadi kalian bisa ngeluyur aja gitu tanpa ada hambatan gas rem, jarang pun ya. Apalagi kalau yang keluar kota subuh-subuh, waduh itu nikmat tiada tara itu. Tidak ada yang membandingi ya, kecuali hidung kalian ngeplong, nafasnya blong, enak. Selanjutnya apalagi bobot ya. Nah, kalau kalian gemuk yang 100 kg ke atas itu kalian harus diet atau olahraga ya, turunin aja lah. Itu paling murah itu, nggak makan kan. Nggak ngabisin duit
tiba-tiba keceng aja gitu. Aku yang sebagai ini ya, yang pengen tahu bobotku berapa, 60-an, 62 sekarang alhamdulillah. 62 sih udah termasuk bagus ya. Ya karena ya sengaja ya. Kenapa aku lock di 60-an, 60 kg, karena suspensi motornya jadi lebih enak gitu. Aku dulu pernah pertama kali itu nyoba ini motor di 55 kg berat badanku, dan itu nggak enak guys, karena bebannya terlalu ringan. Jadi ayunan shock breakernya dia keras, naiknya lebih cepat ke bawahnya pas ada gundukan gitu, kayak stiff gitu, jadi kurang begitu ngayun. Nah karena bobotku jadi 60 kg, jadi ada pemberatnya lah, lebih better gitu jadinya performa shock breakernya ya. Karena motor ini tuh Honda tuh terkenal kalau yang bawa barangnya tuh banyak, baru dia bisa empuk shock breakernya. Nah, shock breaker yang anteng gini, yang tidak mencelak-mencelak ini, itu juga bisa irit ya BBM-nya ya. Jadi selalu mendapatkan traksi di jalan, di roda belakang ya. Kalau misal badanmu 50 kg ke bawah, wah itu juga tergantung dari motor kalian juga, shock breaker ininya, sifat shock breakernya gimana. Kalau Honda butuh 60 kg orang biar irit juga ya. Oke, selanjutnya selain traksi ini ada lagi faktornya, yaitu tekanan ban kalian harus dijaga ya. Menurut pabrik loh ya. Kalau aku ngetes itu selalu lihat pabrik. 29 untuk ban depan, 33 untuk ban belakangnya. Itu load dan unload sama aja. Dengan berpenumpang juga sama aja, 60 kg. Dulu di Malang juga berapa ya? 50-an, 50 km per liter. Itu boncengan sama temanku itu guys. Ya yang ketemu sama mobil SMK. Alhamdulillah ini jalannya mulus guys. Iya guys, yang sebelah kanan guys. Ya gak apa-apa, gini kita lewat nanti putar balik lagi. Ada banyak sih faktor-faktor yang bikin irit bensin ya. Ya itu juga ini, aku kenapa bikin ini sekalian buat nabung juga guys, nabung konten ya. Soalnya minggu depan aku mau ke Jember lagi ya, nganter barang ya, karena kemarin yang ke Jember itu udah dapat kos-kosannya, udah deal sama orangnya ya. Oke, ini gigi 2 ya. Kalau gini gigi 1 guys. Ya faktornya tadi apa? Oh ya tekanan ban ya, jagalah tekanan ban kalian. Kalau mau lebih irit lagi, ini hacknya ya, naik 1 PSI guys. Jadi kalau dari pabrikan, menurut pabrikan 2933, kamu bisa naikin 30, 34 gitu. Cuman ada satu caveatnya, satu efek sampingnya, yaitu lebih keras bantingannya. Jadi kalau ketemu lubang, siap-siap tanganmu ini yang pegel. Tapi untuk selip-selipnya jadi lebih enteng ya, karena tekanan ban yang proper itu mengurangi daya gesek antara ban dengan aspal yang tidak pada umumnya. Nah gitu, jadi nggak boros gesekan gitu guys ya. Kalau ban semakin kempes, otomatis konsumsi BBM-mu jadi lebih boros gitu. Oke, selanjutnya apa lagi? Servis motor tuh. Motor lu diservis, jangan lupa. Apalagi yang bagian pengeremannya itu. Ban kalau udah kekunci ya, velg udah kekunci, nggak mau jalan, nggak mau enteng, itu juga bikin ini ya, boros bensin. Ya kan, karena beban mesinnya jadi lebih banyak, butuh RPM lebih banyak daripada biasanya. Jadi biar motor kalian maju gitu. Kalau enteng kayak gini, kayak punya aku ya, ini sekarang tarikannya enteng guys. Ya itu gara-gara servis rem sendiri ya. Videonya ada kok di channelku, bisa kalian cari sendiri gitu. Servis rem Yogasido gitu, lengkap depan dan belakang ya, untuk yang kaliper, rem disc brake. Nah, terus servis motor mesinnya ya, jadi dibersihin throttle body,
air filter dilihat. Kalau saringan udara kalian kotor ya bisa kalian cuci atau kalian ganti aja sekalian gitu. Kalau untuk yang Supra ini diketok-ketok aja udah rontok semua guys, jadi nggak perlu dicuci, nggak perlu semprot bensin. Semprot bensin malah busanya hancur nanti ya. Terus kalau kalian yang punya karbo, servis karbo tune up lah, dibikin ini langsam, kalau bisa sih langsam, jangan dibikin irit. Kalau dibikin irit itu mesinnya lebih panas ya kalau untuk karbo gitu. Settingan karbo dibikin irit, motornya lebih panas. Jadi mending dibikin langsam aja, nggak bikin apa namanya, jangan dibikin irit gitu, kasihan mesinnya ya. Oke, mungkin segitu aja dulu. Ini udah di tempat seperti biasanya, rambunya tidak ada, rambu gunung kembarnya. Jadi ya oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe terima kasih ya. Hari ini udah 290 orang, terima kasih banyak. Mungkin akhir tahun sih targetnya sih 300-an berapa gitu ya, udah lebihan lah, tapi nanti kita lihat dulu aja. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dari saya Jaga Sido, dari channel Jaga Sido. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Iya, tolong ini ya, minta doanya ya guys untuk kelancaran saya dan keluarga ke Jember ya. Ya, kelancaran perjalanan sampai lokasi dengan selamat dan aman ya. Thank you guys. Butuh